Kuat. Dan gembira. Jadi sih dia tenang ini. Iya dong kan. Siaran udah apapun. Bisi. Kak masih Kayak mana ya? itu aja. Oke. Kayak sesuai. Oke. Sekali gini. Ayo. Dimasukin kali ini. Kamu ayo. Kamu papat budi ini. Ini lagu Aspa. Cukup mana? Alhamdulillah jawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma ilmu tarikil akhir makanapun utawi ngelmu jalane akhirat wa malan barang daraja kanambah alaihi ngatasi emak terus sapa asalafu ulama salaf aswalihu kang saleh bayane mimma setengah sing barang samahu kang ngarani ing sebab Allah Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala akan sesuatu macam Allah di kitab dalam kitab Allah diarani fikhan ing aran ilmu fikih wa hikmatan lan ilmu hikmah wa ilman lan aran ilmu wa diyaan lan aran dia lan dengan pepadan wa nuran lan nur wa hidayatan lan hidayah wa rusdan lan wasat kepintaran bahwa kebenaran itu faqad asbah bahwa teman-teman tadi apa ilmu tarikil akhirah min bainil khalqi saking antarane manusia iku matwiyan kalempit waswara lan dadi apa ya ilmu tarikil akhirah iku mangsian kena mungsian kena bukan harokat ya wadah dia lah iku mangsian dan lalake lajengaken mukadimah kang kemarin ini cara Imam Ghazali, sana cara pula orang ngerti, cara Imam Ghazali. Ilmu yang membahas tentang jalan untuk menuju akhirat. Ilmu engkang mengkaji, mempelajari masalah jalan menuju akhirat. Itu semua merupakan ilmu yang jadi pegangan ulama-ulama salaf. Ingkang ilmu kalau wau Gusti Allah ngarani niku kuwatah. Dalam kitab Quran ilmu sing mempelajari
menunjukkan jalan menuju akhirat. Itu teng Quran enten didhawuhne diarani fikih. Diarani ilmu fikih. Ada sing diarani malih dalam tempat yang lain diarani hikmah, ilmu hikmah. Terus disebut malih jenenge ilmu. Diarani ilmu. Ada sing diarani malih dia. Wa nuron diarani nur atau apa malih diarani hidayah. Diarani rusdan. Dari berbagai istilah ingkang dipun damel Gusti Allah niku sedaya ingkang dipun maksud nggih menika ilmu tentang ilmu ingkang mempelajari tentang ya apa menungso niku wau boten kesasar anggenipun sak wanci-wanci bali teng akhirat. Dan krana kuwabe menungso niku bakal balik teng akhirat termasuk aku sampeyan iki. Ya. Maka kaya menjadi keharusan untuk mengetahuinya. Minimal roh dhisik. Niku beda kalian nek ning donya kula jenengan mungkin boten kangelan. Ya. Dengan modal mayu debat. Mulai kancane sing dhewe sing penting awakane dikei pin ya di track sampai GPS ketemu. Lah niki teng akhirat. Teng akhirat kabeh nyurung tau rono. Sementara GPS gaweane menungso gak mampu. Makanya niku apalagi zaman iki dibahas dengan zaman era Imam Ghazali tahun sekian. Nah saat ini lebih dari itu. Ilmu-ilmu yang menjelaskan secara gamblang tentang perjalanan manusia menuju akhirat ben gak salah jalan. Ben gak lali asale dek muni ngono jane wong Jawa niku. Maka kita semua wajib untuk mengetahuinya. Karena apa? Analogi kare ngeten. Wong iki lek gak ero dalane. Ya ora bakalan teko panggonane. Masa ngaji ginian ngene. Nah, enggak keren. Ayo keju. Nah, ilmu sing mempelajari tentang perjalanan menuju akhirat, yang ilmu niku lah ingkang kalian ulama-ulama salaf yang menjadi pegangan. Sehingga dengan sangat pede sekali karena sudah tahu ya dalane teng akhirat, maka teh ora wedi blas karo akhirat. Makanya kapanpun berangkat siap. Sing gak siap lek golongan aku sampean. Apa siap piye wong kredit akeh. Iku aja gare lopot. Nah, teng iki dipun dawaken bahwa teng zamane Imam Ghazali niku faqat asbaha min bainil khalqi madliyah. Di era generasi Imam Ghazali, ilmu yang dengan detail jelas gamblang bahas dalam menuju akhirat itu sampun madliyah. Madliyahnya sampun mulai tersembunyikan. Ya. Karena dari Imam Ghazali waktu niku erane Ghazali, era saniki malah erane golongane aku wis mana iki wis digital. Aduh banget malah niku. Niku ilmu niku mulai bergeser. Karena apa? Sudah mulai tidak populer ilmu itu. Sing populer apa? Ilmu yang meninabubuhkan para penguasa dan orang-orang kaya waktu itu. Cara saat ini ilmu niku dipegang kayak kelas MUI untuk mengamini programnya pemerintah. Ya, pengen KB supaya gak didemo masyarakat, ya lo Bapak ini. Ngerti nih? Golek dalile. Yang ngono-ngono. Di daerah Ghazali sudah terjadi. Jadi ilmu-ilmu macam itu lebih kepada ilmu untuk melegalkan keputusan-keputusan yang diambil oleh para penguasa, juga untuk memberikan ruang gerak yang lebih nyaman kepada para orang-orang sing gila jabatan dan gila harta. Sehingga ilmu sing secara detail
untuk menyelamatkan manusia ben gak salah jalan nek balen akhirat iku pun mulai diarani maksiat. Kelempit maksudnya tersingkirkan sedikit demi sedikit. Karena apa? Wong wis nek diomong akhirat geding. Iki mesti tok ae. Wayahe opo ta opo lho. Akhirnya wasara nasyam mangsia. Akhirnya sedikit demi sedikit ilmu ini ya, nasyam mangsia terlupakan dan dilupakan. Dan saya itu lebih dari itu. Nah, ngomong ke ilmu akhirat, jalan yang ditempuh oleh ulama-ulama salaf sing identik kalian paham tasawuf ngeten iki wis dilokne. Dilok-lokne wong ngaji tasawuf. Tasawuf itu enggak ada dalam Islam. Itu firqah dolalah. Wis ngono-ngono kuwi. Ya alhamdulillah kita ada sesat. Terus sesat nang kan enggak apa-apa ngono lho. Terus sesat terus teng akhirat lah niku. Nah, makanya biarkan kita disesatkan saat ini di dunia, tapi tetap kita kaji ya, karya Ghazali ini supaya akhirnya sampai nggak sesat tengah. Sesat yang dunia itu paling gampang, ya, paling gampang. Jadi sesat tengah akhirat lah itu masalah. Lajeng wala makanan nalikane ana apa hada. Iki ma zakar. Iku silman cacat. Ini yang dalam agama. Muliman tur tumurut. Wa khutban lan perkara kang agung. Mudlahiman tur kang penting. Doa itu mongko ningali sapa ingsun. Al istighala ing ketunggus. Bitakhiri hadal kitab. Kelawan mengarang iki kita. Tenggelam kita berjenengan langsung nama tulisannya. Muhiman. Muhiman. Sebelum muhiman, niku enten kalimat sidine hatman. Nama tok. Hah? Ya pakai tak toh. Hatman. Artinya wajib. Lah bedanya ngaji lewat guru-guru nyatane enten sing hilang ya. Niku sedikit-sedikit lek ngarep apa jenenge korupsi redaksi atau kan dicetak. Makanya nek itu sih anu ala nafkah ya dicetak untuk bisnis. Jadi kesalahan-kesalahan kecil niku mboten diperhatikan. Lek ngaji ne berarti lek ngeten iki kula ngaji kita Pak Tawimbi ya niku nggih mboten maneh khatman. Makanya kalau bayai jadi ini tiga khatman. Berarti khatman itu ilmunya sing nyambung tak kerti ngene bahasa Mas Ari kono ngono lho. Lah sampean maca dhewe teng ngene PDF niku gak nemu khatman sampean. Lah sing kancil iki iso gare apa tidak? Teng akhirate ya men kan. Padahal iki gak melok ya apa? Ya aku versi khatman kamu enggak. Iku khatman wajib. Muhiman terpenting. Ihya'an krana areng urip-urip li ulumiddini maring ya pira-pira ilmu agama. Wa kasfan lan buka. An manahijil immati saking dedalane pira-pira umat al mutaqaddimina kang dhisik-dhisik. Wa idhahanan mertelaake lima maring barang. Akhir nggih, limanahil ulumi maring pira-pira barang kang nyegah ing pira-pira ilmu annafiati kang manfaati indan nabiyina mungkuwe para nabi wassalaf lan masalah aswarifina kang bagus-bagus. Imam Ghazali setelah menyaksikan bahwa kalau makana hadza silman fiddin, bahwa mengkaji ilmu yang sangat urgent supaya menungso selamat dalam menempuh perjalanan menuju akhirat. Yang di era itu niku sampun mulai tersingkirkan bahkan terlupakan, apalagi saat ini. Bukannya tersingkirkan, boleh terlupakan. Blas. Blas nunggu dong. Makanya gak percaya sama takon ini kan jalan menuju akhirat lewat mana? Ya takono ning Google aku, nah Google ya orang tahu ning akhirat ya. Ini sangat penting
apalagi tenggene tengah-tengah masyarakat di kulon jenengan, bahkan termasuk kulon jenengan piyambak. Rasanya kados alergi ketika mulai membahas nenggene ilmu-ilmu sing berkaitan karo akhirat. Nah ini zaman Ghazali pun dikatakan begitu mengerikan. Saja bukan mengerikan lagi. Karena wis dadi roto, makanya malah gak mengerikan. Akhirnya dengan bahasa yang paling aneh, tenang aja bro, kayak kancane. Ada nih gue segera penjara nih. Makanya zaman saat ini, sopo sing wani aneh, sopo sing wani nyeleneh. Ya, itu insya Allah sing bakal selamat. Terus yang kita lakukan malam ini termasuk sesuatu sing nyeleneh. Nyeleneh nopo. Di saat yang lain ngatain iki ya mbah. Sibuk tengok-tengok nang omah sing gak metu lho ya. Ya nek kopi untung-untungan kali nyedot rokok. Kali tengok kali mikir. Sesuk iki piye? Sampai bagaimana? Sing mikir corona iki sampai kapan? Durung sing mikir penggayaan sepi. Tengok-tengok omah. Ora sing rada duwe-duwe titik ya metu gayane ngape nek sanom-nom. Seneng sedulu katanya itu dah. Ini kok jane kelasnya menungso, kelompok menungso sing tengok-tengoknya nang kene. Nang tempat sing paling elek. Nang tinggalane Batawi. Nyeleneh. Pemene sangkoan, iku malah nyeleneh banget dari gini sangkoan. Lan lek iso ngaji ora sangkoan ya apa lebih padha kancane ane. Kan iku. Padahal ilmu tentang akhirat dan jalan menuju ke sana supaya selamat itu sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan beragama itu. Maka menurut Imam Ghazali rasanya tergerak hati Imam Ghazali merupakan kewajiban bagi saya untuk kembali membahas dan mengupas ilmu sing sudah terlupakan, ilmu yang sudah tersingkirkan itu tadi. Sing tujuannya gursito. Napa? Ihya'an li ulumiddin. Satu tujuan. Untuk menghidupkan kembali ilmu-ilmu agama sing sebenarnya. Sing benar-benar jadi hakikat ilmu agama. Yang kedua, wa kasfan an manahijil a'immatil mutaqaddim. Kembali mengulas, menapak tilasi apa-apa yang telah ditempuh oleh ulama-ulama terdahulu. Sekaligus wa idohan li manahil ulumin nafi'ah indan nabiin wassalafis sholihin. Dan untuk menerangkan kembali segala sesuatu yang menjadi penghalang bagi manusia untuk mau dan mampu mengkaji ilmu-ilmu tersebut, yang mana ilmu-ilmu itulah sebenarnya sing dititipne kalian Gusti Allah nenggene para nabi, nenggene para ulama-ulama salaf. Didelok teko sing model ngeten iki perjuangane Imam Ghazali. Dan jangan dikira dengan membuat kitab kayak ini terus Imam Ghazali terus terkenal terus terkenal mboten. Pasca ngarang kitab Ihya ini terus nawaitu Imam Ghazali ya, tergerak harus ini ilmu yang benar-benar original untuk menyelamatkan manusia harus kembali disebarluaskan, dikenali gini wong. Ojo dikira bar kuwi Imam Ghazali dapat apresiasi, dapat penghargaan, rivalitas musuh malah ra karu-karuan. Lagi-lagi kepentingannya politik. Bahkan sampai terjadi bahwa seluruh karya Ghazali terutama Ihya, gerakan anti Ihya sampai Ihya bakar kabeh. Neng dindi Ihya dibuangi oleh pemerintah waktu. Nah, makanya ini terus akhirnya Imam Ghazali itu ndonga. Sing dongane niku masyhur terkenal sampai sekarang, jenenge niku rangkaian doa sing diarani Hizb Ghazali. Ceritane ngono. Dua senjata. Ada nih ya. Berarti
kula jenengan ketika ingin menapak tilasi apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini, pasti juga akan menemukan tantangan. Sing wis duwe bojo paling enggak golek rekomendasi oleh budal iki rada angel. Ya, sing wis duwe bojo lho. Sing duwe kegiatan lain sama saja. Paling enggak ya untung ae bojone sing bocah-bocah kula niku udah rada sadar oleh Kang Lurah niku paham bojone. Ya. Gampang penaan gitu. Cuma telah di muni-muni. Ya. Wes bengi kok ora wes-wes ya padahal kan jenis iki lho Pak Esu ya ora wes-wes. Pada keren betul. Tantangan kecil sesuai dengan skala kelas kita. Lah dia paling enggak ya ria-ria kecil itu yang menghalangi. Makanya alhamdulillah ya. Lajeng akhirnya setelah bulat Imam Ghazali melihat situasi tergerak hatinya kudu ngarang ya, kitab sing berisi tentang ilmu-ilmu untuk menuju jalan akhirat berselamat kabeh sing tujuannya untuk ihya'an li ulumiddin, untuk kembali menghidupkan ilmu-ilmu agama ya, dan mengurai ya, jalan-jalan yang pernah ditempuh oleh ulama-ulama salaf. Lajeng mulailah melangkah Imam Ghazali ngarang kitab ini. Ya. Terus secara redaksi kitab Ihya disusun lain daripada yang lain. Di antaranya niki waqat asas tuh. Lan temen dasari sapa ingsun ing hadal kitab ala arbaati arba'in ing atase petang prapate. Apa nek ngarani? Jadi poro papat gitu loh. Maksudnya dijadikan 4 bagian atau 4 jilid bahasa ini, 4 jilid. Jadi arba atau arba seperempatnya propapatan. Ngono kuwi lek ngarani iki basa Arab ngoten niku. Itu teknik hitung Arab, kalau penyambar mboten pati paham sing jelas, sing paling simpel dijadikan menjadi 4 jilid. Ya. 4/4 ngoten niku. Apa isine wahya utawi arba'atu arba iku rubul ibadah. Seprapat kitab kang nerang nih pira-pira ibadah. Wa rubuul adati. Lan seprapat kitab kang nerang nih pira-pira pengadatan kebiasaan sehari-hari. Wa rubuul muhlikati. Lan seprapat kitab kang nerang nih pira-pira perkara kang ngrusakake. Warubul munjiati. Lan seberapa di kitab kang nerang ning pro perkara kang nyelametake. Iki teknik redaksi ning ngoten niku kali membeli dijadikan 4 bagian, 4 jilid besar ya. Yang masing-masing jilid niku dikelompokkan dengan bahasan-bahasan tertentu yang mana pada seperempat yang pertama sing diarani tenggene sing versi 4 jilid, karena ada sing 5 jilid barang ya niku. Sing versi 4 jilid ya. Itu jilid pertama ya, itu menerangkan masalah ibadah. Ibadah maksudnya apa? Aktivitas yang berhubungan langsung kalian Gusti Allah. Di situ nanti mulai dibahas dengan babakan akidah, dengan babakan toharoh, sesuai dan sebagainya. Terus jilid kedua atau seperempat yang kedua, dengan itu nanti akan dibahas dengan babakan apa jenis? Rubuul adat, membahas kehidupan kita sehari-hari ya, tengah masyarakat dalam bergaul dengan masyarakat, mulai pernikahan, cara bekerja dan lain sebagainya. Terus dilanjutkan kali rubuul muhlikat pada jilid ketiga ya. Kemudian rubuul muhlikat itu jilid ketiga ya, seperempat yang ketiga. Niku membahas tentang segala sesuatu perilaku manusia sing semuanya akan membuat hancur manusia bagi dia maupun di akhirat, sedangkan nanti endingnya tentang jilid 4 gitu niku membahas rukul munjiat, segala aktivitas menungso ya, sing saged menyelamatkan menungso niku teng dunya ngantos teng akhirat itu. Dan iki awake dhewe durung nyandak teng dindi tesih teng kene mukadimah. Karena wis angel ra karu-karuan. Nah, makanya niku wau ya.
Muga-muga kula jenengan diparingi kekuatan dan kesempatan oleh Gusti Allah. Walaupun sithik-sithik sampai ke sana nantinya. Sampai ke sana. Yang jelas ini gua membutuhkan teorine dan iki lek mulangane guru-guru biyen. Iya biyen. Ngaji ihya niku mboten pareng ping pisan. Ngaji ihya itu minimal 2 kali sampai 3 kali. Ngaji ihya untuk pertama itu biasanya untuk sinau. Karena apa? Takutnya terbawa alur pola pikir Imam Ghazali memaksakan diri masuk ke situ akhirnya gendang. Niku. Ya, biasanya niku. Makanya ngaji pertama dengarkan saja, ikuti saja maknani sak kenane wis gak usah dilingi. Lah iku ora diomongnya wis Gak usah diomong, gak usah diomong. karena apa? Dipuri gak dua kitab. Ya luar biasa. Luar biasa meneh. Luar biasa. Gak usah diomong. Nek betul-betul dengan tanglet Kang sangat sempurna dengan saya. Wis ngaji iki diliwati tok ae gak usah disinau. Biasanya lah wis bar diliwati niku biasanya melok ngaji meneh. Itu biasanya mulai bareng karo kematangan mental spiritual baru oleh rada sinau. Langsung disinogen langsung mbok praktek nek tak jamin sampai dusir kok kita memorot kok. Langsung praktek lho. Lha ya mene cek ngono kula mujlah. Lah kira sampai mujlah langsung berkedet pun sapa? Niku apa jare Gusti Allah. Wes gak pakai lama, wes minggiat tok ya ngono niku ngomong coba. Jadi makanya dilewati dengan santai, dengan guyon biasa. Nah insya Allah makanya jadi harap-harap kapan katamnya ya. Makanya neng aku dunia lihat ingsun ngaji dia sampai katam ngoten. Jadinya nama sawaya mati orang katam, jadi kan jadi santri. Nek santri dijamin swarga aja. Kayak ngoten lho ya. Jadi gue enak makanya muga-muga ora katam-katam. Nah, datang kata mau pas mulai jam biru Terjadi telepon. Lajeng, niku wau ya. Salah yang pandang tentang ihya dengan makanya jelas gimana bahwa setiap jilid ya, dari ini bedanya kayak kitab itu biasanya satu kitab ya berisi bab terus pasal ada nih ya dan kayaknya badan dalam satu jilid bagaimana jilid satu nih dengan gue ngomongnya begini rubul ibadat jadi gue langsung ngarani bagaimana engkau dengan bab sholat kitab yang menerangkan sholat yang nonton gue ya orang di sini pasal ini ya, ini keren ya. Terus kalau tuh bilang bedanya kali kita pintu mungkin yang belakang itu yang keterangannya gaya Imam Ghazali dalam menyusun kitabnya itu lain dari yang lain. Kalau barang demennya gini bu tengahnya nih bu. Jadi pertama karena bahas satu bab kayak gitu ya. Tinggal itu pertama dinukil ke dalil ke Quran. Quran yang ini. Terus yang kedua, ya, dalil dari Quran wis diuraikan kabeh, terus dinukilne hadis. Ya, hadisnya gitu. Terus ya, nanti yang ketiga, tinggal dijikone pendapat para sahabat tentang bab itu. Terus makin yang terakhir, ya Pak, misal dewe, itu permainan logik kita yang kita diajak cerdas menyikapi setiap bab-bab yang ada di situ. Betul lah yang selama ini lah kayak mau ngaji apa takrib ya. Betul kalau takrib diomong ini, sing batane wudu satu, ini dua, ini tiga, ini berarti lah ngana ini batal, kan ngoten. Saya bersihnya buatan. Kenapa ini membatalkan wudu? Apa rahasianya? Dibahas detail, ngoten. Akhirnya, ini makanya ada kehidupan tersendiri di balik setiap ibadah. Kenapa kadek wudu ya rai sing diraupi. Nyapa kadek tangan sing dadi ruko. Ngoten niku diterang sret.
Ya Allah, jadi pinter dhewe pokoknya ngaji. Sing gak pengen pinter gak ngaji lah apa. Wong sing ngaji apa gak pinter. Sing ngaji gak pinter udah jarang ngaji. Lajeng wasodar lan ngawiti sapa ingsun. Al jumlah ta ing jumlah kitab niki ya. Bi kitabil ilmi kelawan kitab kang nerangke babagan ilmu. Maksudnya kitab Ihya ini pada pembahasan pertama nanti ya, akan menerangkan tentang masalah ilmu. Nah, nyapa kada ilmu sing didisene li anau krana sedune ilmu ku ghayatul muhim. Kata-katake perkara kang penting. Di aksifa drapun buka sapa ingsun awalan ing dalam kawitane anil ilmi saking ilmu. Ala dita'abbada kang merti-merti sapa Allah Gusti Allah. Ala lisani rasul ing atase lisane utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Al-ahyana ing wong-wong bitolabi lan nubre ilmu. Itkala krana dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Talabul ilmi utawi nubre ilmu ku faridatun banget wajib ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Lajeng ngene Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya memulai bahasan dengan menerangkan ya, tentang masalah ilmu dan segala seluk-beluknya. Kenapa dimulai dengan ilmu? Karena ilmu merupakan puncak dari segala pengetahuan yang sangat penting. Cara Imam Ghazali, kalau pulang ya boten ngerti. Cara Imam Ghazali, ilmu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Nah, di dalam bab tersebut maksudnya gimana Imam Ghazali liakshifa awalan anil ilmi ladzi ta'abbadallahu ala lisani rasulih sallallahu alaihi wasallam fi tolabi. Ya, yang dimaksud ilmu apa? Sanes ilmu matematika, sanes ilmu kimia, sanes ilmu bahasa. Ya, berarti Imam Ghazali akan liakshifa akan membahas tuntas ya, tentang ilmu-ilmu yang Allah memberikan pesan itu lewat Rasulnya untuk dijaga. Kenapa demikian? Karena saat ini orang itu sangat disibukkan dengan ilmu-ilmu yang sajane Gusti Allah gak pati kongkot dinaon. Ya, khusus bahasa Inggris Gusti Allah gak kongkot. Ya. Belajar komputer Gusti Allah gak kongkot. Belajar apa meneh? Matematika. Ngene wong guru matematika enak pun. Ini Mbak Erna. Jadi manusia saat ini sangat disibukkan dengan ilmu-ilmu yang sebetulnya ilmu tersebut bukan mata abadallah ala lisani rasul. Ilmu-ilmu sing saman sinau saat ini dan saman bebankan ngene anak-anak sampeyan sajane kuwi dudu ilmu sing karo Gusti Allah diperintah kongkon nang nabi kongkon nang. Dan untuk itu pun nah nih, sing penting nih. Dan untuk ilmu sing enggak pati penting itu pun menungso saat ini wis rela mengeluarkan duit sing jumlahe mboten maju tol-tol. Berarti maju tol-tol apa namanya? Berjuta-juta. Kula niki ki sempat gede-gede kula mboten nate pati ngerti ngoten niku enten kan. Sarengane niku anake mamang. Zaman pengen sakit sekolah teng Setan. Tumut bimbelnya saja itu 15 juta. Dan nggak ada jaminan masuk. Iya, kata si kata ini. Terus yang paling enteng-enteng aja nih, skala kecil ya, skala kecil. Jadi nggak ada anak, les privat, ya, yang ada guru-guru. Jadi langsung disangoni, ya, siapa teman berapa nih? 2000. Wah, berarti bodoh jelasnya anak ya, alhamdulillah. Ngono. Ini buat pembanding bahwa kita betapa tidak adilnya kita dengan bagian kita oleh Gusti Allah.
guru TPQ niku ajeng narik bayaran SPP. Saulan 5.000. Niku ajeng undang wali murid. Bukan mengamuk. Karena apa mesti dinya. Iya dah. Menentukan besaran SPP 2.000 ku rapate ulet. Lagi. Nah terus saat ini kita mengkaji karya Ghazali yang akan insya Allah menyelamatkan kita dengan akhirat wanita. Wanita jalan yuk. Wanita. Penting dibayar bimbel untuk kesetan 15 juta kalau mengkaji karya Ghazali. Kira-kira paling harga itu. Gratis mah. Hah? Nilai tanah. Ngarep rumah Pak mau ngare. Makanya gratis mawon. Karena apa? Gak mampu nominal kita untuk mengapresiasi karya Ghazali. Iya kan? Hanya orang-orang nekat saja. Sing wani nyelemi duit tuku kita 250. Gitu? Hanya orang-orang nekat. Dan sing gak pati nekat ya paling cukup PDF selesai. Makanya itu begitu luar biasa nih. Yang penting ada bisa mengkaji ini walaupun tak dengan bahasa non budget gak perlu. Padahal niku sing sebetulnya mangke badhe nyametaken tengene kuwi ya. Pramila monggo kita sempataken. Paham ora paham ya ora apa-apa. Ya, ngerti ora ngerti ya ora apa-apa. Kewajiban kita adalah ini kuwi. Tolabul ilmi wa riyadhatan ala kulli muslim. Sing faridah itu ilmu yang mana? Lagi-lagi bukan matematika. Bukan bimbel-bimbel sing ngajari bahasa Inggris, sing ngajari kisi-kisi supaya masuk lagi senam beda, mboten. Ya. Tapi ilmu-ilmu sing ta'abbadallahu ala lisani rasulih. Ilmu sing Allah benar-benar menitipkan ilmu itu kepada Rasulnya untuk dikaji, dipelajari, diamalkan supaya ya, selamat dalam menempuh perjalanan ke akhirat. Siap selamat dengan akhirat, ya? Nah, Berarti dia meneng gak selamat berdua. Insya Allah selamat. Lajeng wa umayyiz. Lan bedakake sapa ingsun. Iki ing dalam kitab al ilma ing ilmu an-nafi kang manfaati minadh-dhari ya saking ilmu kang melarati. Itqala krana dawuh sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na'udzu billahi min ilmin la yanfa. Na'udzu nyuwun kareksa ingsun billahi ing Allah min ilmin saking ilmu la yanfa kang ora manfaat apa ini. Dan di dalam kitab Ihya ini Imam Ghazali akan menerangkan dengan gamblang perbedaan antara ilmu nafi dan ilmu sing mudhar. Ilmu yang bermanfaat dan ilmu sing bikin kita melarat. Melarat dunia melarat akhirat. Ilmu sing manfaat dunia, manfaat akhirat. Nanti akan dikupas tuntas oleh Imam Ghazali. Dengan itu insya Allah kita akan menjadi tahu yang telah kita lakukan selama ini. Ngaji rono ini. Ya dah. Buh ngaji niku lewat online, buh ngaji lewat nyimak tutup HP, buh ngaji lewat majelis taklim atau pengajian selama ini kita sudah termasuk kategori orang yang mengkaji ilmu sing bermanfaat, napa mengkaji ilmu sing enggak. Maka di bulan niku sering guyone tengene wong wedok-wedok niku, pas ngaji ngene ibu-ibu niku. Niku lek kula titeni, kenapa mengidolakan sekelas Anwar Zahid? Kenapa mengidolakan sekelas Gus Miftah? Tapi nek didepi materi kelasnya goyorongane Gus Bahar, ya, Buya Raziasi, enggak masuk. Sama kita nih, bojone sampe cuma takon, dia balik ngaji mending ada. Mau ngajine piye? Nganu lucu. Sing masuk lucune, gak materine mboten masuk. Sebab apa? Nyatanya apa enggak? Sing biasa kene balik ngaji dipangga kene.
Ya. Sing biasa buat balik ngaji pengaruh. Nah ini ya. Tapi Imam Ghazali tidak seperti itu kepadanya. Tergantung daya cerna kita masing-masing. Yang jelas nanti akan diurai secara jelas dari setiap bab yang akan dibahas. Ya perbedaan ilmu mana saja yang bermanfaat, ilmu mana saja sing mudorot. Karena apa? Dua-duanya itu dalam tampilan itu sama. Ya. Sing manfaatnya kalau sing mudorot itu dalam tampilan ilmunya itu podo. Ya. Tapi efeknya sing beda. Makanya pembunuh Sayyidina Ali itu jadi Ibnu Muljam. Ibnu Muljam itu ya dibanding karo kula jenengan mboten sampean. Udah iku hafal Quran, Ibnu Muljam itu. Ya, hafal Quran. Apa itu hafal Pak? Kurang. Kudu karo inawi. Itu udah hafal Quran tiap siang puasa. Malam enggak pernah lepas tahajud. Ya, tapi efeknya berani membunuh manusia pilihan Gusti Allah. Khalifah Kanjeng Rasul. Sudah Sayyidina Ali. Ya, termasuk sing mateni Sayyidina Utsman. Situ jenenge Abu Lu'lu' Ghani. Sama orang-orang seperti itu. Hamalatil Quran kabeh itu penghafal Quran kabeh. Makanya gak usah ngumur karo hafal Quran. Ya. Bisa mateni sampean. Kok hafal Quran? Iku sing kalau maksud bahwa tampilan dari ilmu sing manfaati kan ilmu sing mudarat ini ku sama. Gur cuma efeknya yang berbeda. Ya ora beda padha karo rokok sampurna, karo rokok dayung, tampilannya sama toh, padha-padha greteke, padha-padha nek berane toh. Tapi rasanya beda. Maka efeknya juga beda. Harganya juga beda. Nyambung tapi bojo rasanya beda. Alhamdulillah. Bodoh. Burimu tersinggung. Ngomongin. Jadi oleh karena itu ya, ilmu-ilmu yang tidak mendatangkan manfaat itu nanti karena kita tahu bedanya kita bisa menghindarinya. Sebagaimana doa sing diajari kalian Gusti Kanjeng Rasulullah, ya Allah selamatkan aku dari ilmu yang tidak membawa manfaat. Karena apa? Kalau ilmu itu tidak bermanfaat buat kita, itu akan resiko fatalnya nanti dengan kata sini asyadun nasi adaban yaumil qiyamah alimun lam yang Allah subhanahu bihi. Sing paling berat siksane sok ning akhirat ke mriko tiyang sing duweni ilmu tapi ilmune gak memberikan manfaat. Makane naudzubillahi min ilmin la yanfa'. Enak jahil. Enak jahil. Enak gak ngerti. Dan sing mau hakikulan nyatakake sapa ingsun. Maila ahlil asri ing condonge ahli mongso. Ansya kilatis suabi saking bentuke kebenaran. Wan khidaihim lan kabujuke ahlil asri bila mi'isarabi kelawan jumlerate amun-amun. Wa katinaihim lan oleh ngelengake hadal asri minal ulumi saking pra-pra ilmu bil kusyri kelawan kulite anil lubabi saking patine. Nah, maka juga akan dikupas tuntas oleh Imam Ghazali ya, dibuka tabir dengan jelas ya bahwa masyarakat waktu itu, masyarakat Imam Ghazali tahun wis akeh kono. Soalnya perbandingannya tahun saiki kaya apa wis mung gak kena. Ya. Zaman Imam Ghazali itu sudah dirasakan bahwa begitu condongnya masyarakat itu ya, kepada ilmu-ilmu ya, sing kurang tepat atau syakilatis shawab itu jauh dari kebenaran. Ini kau ilmu-ilmu yang hanya untuk memanjakan para penguasa, memanjakan para saudagar-saudagar. Ya, untuk melegitimasi dan melegalkan apa yang mereka perbuat. Juga wan khidaihim bila mi'isarabi. Juga
kebanyakan masyarakat di Ragozali niku orang ya, hanya istilah ngarani kebujuk hanya tertipu dengan lami isarab. Nah ini mana itu tangan. Lami isarab jumlah rata ngerti sama namun jadi. Dan Dok kan ngerti kamu namun apa coba. Lek komplitnya sama dok kamu namun jadi teh. Niku cara bahasa saat ini niku fata morgana. Nah, fata morgana cirang ngerti. Ya buka kamu sebentar bahasa Indonesia. Fata morgana nih kalau ya. Kan kita. Alhamdulillah. Nah, mau ngerti justru aku curiga. Jadi fata morgana kan jadi kan jalan aspal nih kalau ya pas panas. Nah, kalau kan keterusan teng Bali. Iya, ini kok jenenge fata morgana. Sama parane anak betul. betul. Nah, itu jenenge jumlah rete ndok amun-amun tertipu oleh fata morgana. Itu jenenge cara bahasa Arab lami isarab. Ya orang ngerti ngaji ini sebenarnya tambah perbendaraan kata nggak apa-apa. Jadi termasuk juga kita. Nek zaman Imam Ghazali, para pencari ilmu itu lebih terpesona dengan lami isarab, lebih terpesona dengan fata morgana daripada ilmu yang nyata. Dari saki kayak piye? Kadang. Ya malah wis gak kena dibayangin. Gak kena dibayangin. Makanya nanti ukurannya wae dhewe semen enggak bisa terang ini ku. Lah aku yang dinding gitu misalnya. Posisi saya dari kupasan Ghazali ada di mananya? Baik dalam kehidupan beragama, dalam kehidupan bermasyarakat dan seterusnya. Hampir kita tuh hampir kehilangan posisi. Tapi yo ora apa-apa. Alhamdulillah apa? Wis ora urip ning jamane Imam Ghazali. Tapi jare ya ngono kowe kok ngono. Kowe ora Ghazali kula penteng erane Gus Manang kowe iki beda carane. Ada. Nasi betul. Lajeng wa tinaihi minal ulumi bil kusyri. Orang lebih suka dan bangga mengkaji kulit ilmu daripada saripati ilmu itu. Ibaratnya kelompok, itu luwih seneng nang jene ampase tinimbang santen. Niku nyoto. Ya. Bukan hanya di kalangan awam, tapi di kalangan yang termasuk ditokohkan dengan masyarakat rata-rata sudah terpesona dengan lebih suka mengkaji kulit ilmu daripada saripati ilmu. Gak percaya dengan teh dengan masyarakat ini, termasuk kalau dengan podoe paling gak. Lek teng kataman niku lek pun kadung dadi tokoh. Ya. Jelas tak cuwete kira semen bener deh. Gegeran bener. Gegeran. Iya toh? Nggih. Biasa. Aku ki kiai. Apa jawabane ngono? Aku wis taju aja. Ya. Sing wis getol tokoh kataman. Pokok kataman. Wang. Ya alhamdulillah kula niki kula Mbah Bengen mboten pati seneng kataman. Mungkin apa? Jarang diundang ngoten. Jarang diundang. Masalah apa? Katamane versi ini kok agak berkirang sinkron kali-kali hati ini. Benar begitu. Kata kayak apa jenenge? Kejar layang, kejar tayang. Makanya kalau dalam mikir kadang ya kudu guyu, ya kayak piye ngoten. Sing maca sekelas nyenek-nyenek iki. Itu enggak modal mawon. Malah salah mawon. Niku lek pun undangan kata, Mas. Mulai bar 10 jam. Jam 11 kata. Bayangin. Sing HP gak ngono banget. Ya. Kayak kudunya komik. Lah gak enek mik gak trimo. Ngono teko omah, nek amlop diendangi kate gak sesuai pasaran. Cia. Jaluk ganjaran dulu dia. Aduh. Juga ngono-ngono banget. Maksudnya contohnya uang luwih demen ning kulite tinimbang ning kene saripati. Ditepakne wae. Ya. Kalau milih ampas itu milih santan. Mestinya milih santan. Santene. Makanya wong wedok saiki wis keren. Aku mau gak butuh ning ngene ampas akhirnya malih tuku.
Ayo, lah dulu. Ini Bu. Padahal makanya gini, ini ambet nawa. Ini salah satu keprihatinan kula. Makanya kula kadang gini, yang golongannya ini pas ngaji kula gini. Gini ya. Kalau wanti-wantinya ya. Minimal lek kon maca Quran. Coba cendeki iki. Harokate aja disalah-salah. Keranten apa? Dawa cendeki wajan, perubahan harokat itu berpengaruh tenggene Arti. lek sing maca nyaman-nyaman barang ngerti atine. Lek kados golane kula sing rodok ngerti atine iki kadang masyaallah. Artine malih niku masalah kate. Berarti berubah Ati. ngono jaluk mandi. Iya, anu lho. Kalau mandi gak kelakon minimal untuk amplop wis dianggap mandi. Sing dinteni wong itu. Nyenengne lah. Lah, nek pengen ngerti patine Quran, di antara nih yang menika nggih mengkaji niki. Yang diterangkan oleh Ghazali dalam bayannya, semua itu adalah saripati dari Al-Qur'an, bukan kulit dari Al-Qur'an. Dan ini semakin ke depan akan semakin merosot. Sebabnya apa? Nek teng era kula sih ya. Zaman bodo kita seteng wetan. Kula niku apa? Sorokan Quran tak seteng di Bandung. Sorokan Quran ini ngaji Quran. Iku tanggal 12 sampai lanjut takkan saged diwacane tafsir Quran. Akhirnya saged diwari tenggene diwacane ya. Tenggene gambar sebagainya. Niku mending. Terus semakin kesini. Ngaji niku dengan berbagai metode, ada sing gawe qiraat, ada sing gawe yampu, ada sing gawe ikra. Iku wis gak fokus nang ngene sing dimulang. Fokus nang ngene metode. Iya ta? Metodemu salah. Sing bener metodeku. Bahkan kula niki ngeri-ngeri sedap ya. Gak ada rencang niku alumni kudus artinya bayar banyak. Apal Quran. Uripe teng Parijata. Ngajar TPQ gak oleh. Kenapa? Gak duwe lisensi tetep dene qiraati. Kata-kata ini sampai, lu asli apa sampai bayar Arwani? Sampai gen pulang, ya apa? Loh, lah sampai ini kita gak layak, kudu mulang kiro hati gue. Sebab apa? Gak pantas. Lah pantas apa? Baca tafsir sampai. Alhamdulillah tadi gue mau tafsir. Nah itu dia kemudian. Nah, ke depan itu akan semakin parah. Semakin parah apa? Saat ini mawon. Jenjang pendidikan tenggene musola masjid dengan adanya pola TPD ini, itu wong tua juga mengamini itu. Anggere wes di wisuda bar TPD lulus, iya lah. Cik mendeng lah sing gelem terus dagang nang pondok, sing mboten. Gurmari cik teko lulus. Itu. Berarti ini pun tasnya kulitnya kulit. Nah, wong tua, insya Allah tetap akan kalah ketika menginstruksikan anaknya, kan harus lanjut ngaji muka jenjang selanjutnya. Gak iso. Sebabnya apa? Gak nonton. Ya, makanya jenengan sakit itu membuat kitab yang tadi. Ya, empat ini. Kita dia motivasi anak. Sampai nak berkata ekro dok le kalah apa lagi tapi satu Bisa macam apa? gimana terus si kandani ini jok leren ngaji leren sama kita bikin le dok mono caranya Bapak wes. bapak gak perlu bapaknya ngaji le tapi nyiapin sampean ngomong ini udah mau motivasi udah itu. Ya makanya aku ngomong deh, semua itu ya termasuk orang nekat dulu. Oh hari gini, pak. Kalau saya kerja, ada gue. Alhamdulillah. Dan itu alhamdulillah. Kalau amalnya saya ngatain itu, tapi saya tetap motivasi. Karena saya ngaji diri Quran itu ya, orang ngerti ngaji apa-apa. Mana ini nggak ngerti, wong nggak punya basic gramatika bahasa Arab. Tapi aku mau kitab kan sendiri itu, dia kira ngomong aja. Terus bapaknya leren ngaji kesel, ya
Kita mah lagi ngaji, ya bagus ya loh, kan ya. Biasanya mandi malah. Terus sama lah, aduh bah, ya apa? Kita pun ngaji Quran. Bagus lah tujuan yang dulu. Ya Allah. Makanya nego ya, ya alhamdulillah. Ya ada satu ku ya download PDF, bisa nak di print, kena ya. Nah terus saya kangeran balik jenengan kan enter ya, saya nggak ada HP dan itu mulut PDF-nya saya terjemah bahasa Indonesia. Ya, dan tidak sakit dia download, ya download saya enter bahasa Arab. Jadi tidak perlu macam ini jenengan cuma. Tapi kalau kan dia macam dengan masalah tak jamin, sing rumahnya gak nanti salah bener. Aman kalau yang terus mau. Kalau supri apa nyalanya apa jauh. Aman boleh. Tapi bisa dipertanggungjawabkan. Lepas ini jalannya rasa bener, langsung ampuh. Baik. Kajeng wayas tamilulan mengkopor ibadah nih. Seberapa kita akan merangkai berapa ibadah. Ala syurati tujuh dengan atas 10 berapa kita. Kita pula ilmu nyata nih, kita pengerangake ilmu. Bagaimana dan kita pengen lagi pula pelanggaran kita. Kita bu asro baru kita pengerangake. Bila rahasia di sesuci. Kita buat asori sunati lagi kita pengerangake berapa rahasia ini adalah. Kita buat asori zakat hilang kita pengerangake berapa rahasia ini zakat. Kita buat asori siang hilang kita pengerangake berapa rahasia ini puasa. Kita buat asori haji kita pengerangake berapa rahasia ini haji. Kita buat ada pikiran Al-Quran dan kita pengerangake berapa wali baca Quran. Kita belajar hilang kita pengerangake berapa zikir baca wajiban berapa semua. Kita tidur eros dan kita pengerangake untuknya berapa kita. Untuk dalam bila waktu nanti pada kitab dengan jilid suci sehingga itu menerangkan seberapa kita ingin menerangkan dengan ibadah itu berisi pertama yang menerangkan kitab ini katakan itu katakan sampai prosedur hasil dilanjutkan dari kitab itu apa itu kita akan menerangkan tentang babakan akidah mulai dengan sedaya. Ingkang pundi akidah mulai dengan sedaya saat ini sampun mulai wonten ingkang mempertanyakan. Jika cara Ahlussunnah wal Jamaah kelanjutan iki akidah iki umur Imam Asy'ari kali Imam Maturidi dan itu saat ini mulai wonten ingkang bukan dan menyalahkan itu. Makanya kebenarannya seperti apa itu patut jadi diterangkan oleh Imam Ghazali pada bab sebenarnya dengan kaidah ya tentang etika Jadi selanjutnya pada jilid siji nanti balik dengan kitab Asrorul Tohar. Kitab ingkang badhe membahas mengenai rahasia toharoh. Ibadah yang mungkin selama ini pulang dengan sesuci baik itu agus utawi wudhu ini masih fokus penggiring sah napa mboten batal napa mboten sesuci pulang dengan sedaya ini kali Imam Ghazali akan diterangkan secara detail per ayatan rahasia-rahasia yang terkandung wonten saat begitu atau hal yang kita tindakan sehari-hari. Sehingga dengan memahami itu ini akan membuat kita lebih mantap dan lebih yakin lagi dan menyadari betapa perlunya toharoh kami dengan dalam setiap harinya. Nah, jadi makanya bagi selesaikan lagi kalian kitab Asrorul Salat. Jadi dibahas tentang rahasia yang terkandung di balik sholat. Dengan memahami itu, insya Allah dengan pada tambah mantap melakukan sholat, tambah patuh melakukan sholat, ya, tambah eman sampai menjalani sholat. Nah, mungkin pulang jenengan atau seperti ini, babakan sholat biasanya hanya masih jadi ritual harian.
terkadang sidik-sidik wis wani ninggalke dan lain sebagainya. Insya Allah saat sampunipun memahami keterangan saking Imam Ghazali itu, kita lebih benar-benar memahami betapa pentingnya sholat karena memahami nilai-nilai yang akan terkandung di dalam sholat itu. Lajen selanjutnya maka bagi dibunturkan kitab Asroris Zakati, rahasia dibalik zakat, juga Asroris Islami, rahasia dibalik puasa, rahasia haji, juga akan diterangkan kitab Adab Tilawatil Quran. Akan diterangkan tokoh promoni tentang maca Quran. Dengan memahami tenggini kitab Adab Tilawatil Quran, memahami tokoh promoni yang maca Quran, insya Allah itu dengan sedoyo itu lebih sae malih, lebih beradab dalam membaca Al-Quran, sehingga Quran itu mati itu sadar dapat syafaat itu dengan sedoyo. Juga akan diterangkan ini kita Adkar wa Da'awat. Bagi terangkan juga terus begini kita bab akan menerangkan begini masalah doa-doa dan zikir-zikir yang harus kita pakai dan selayaknya kita pakai. Zikir yang mana yang harusnya kita pakai, doa seperti apa yang harus kita baca, bagaimana caranya ya, supaya zikir itu benar-benar bermanfaat, bagaimana supaya doa itu dapat diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu maka akan ditanya oleh Imam Ghazali. Juga jilid cici mangke pada ditutup kalian bab ingkang nerangaken tentang tartibul awqatil awqat. Dibudai komposisi, ya, komposisi wirid dan doa sehari-hari, ya, sehingga wirid dan doa yang kita lakukan itu saged tertib, saged urut, saged tertata, sehingga saged ditindak kanthi istiqomah, sehingga benar-benar saged membuka nur di dalam hati kita, akhirnya hati itu jadi kepada hati lepas dan hati itu sumpah, sehingga potensi untuk mencapai ma'rifat dengan Gusti Allah semakin besar. Itu begini kita pejak jilid 1 sing diarani rubu'ul ibadah. Lajeng wa amal rubu'ul adati anapun utawi seprapate kitab kang nerangake kebiasaan sehari-hari. Itu bayas tamilu mangko apa rubu'ul adat ala asyurah itu deh. Namanya 10 berapa kita. Kita bu ada akhirnya tanya kitab yang nerangake apa promone mana. Wa kitabu adabu nikahi dan kitab kandungannya protokol nikah. Wa kitabu ahkamil tasbih dan kitab kandungannya beberapa hukumnya yang berjaru. Wa kitabu halal wal haram dan kitab kandungannya berbagai halal dan haram. Wa kitabu adabu suhbati wal muasyarati dan kitab kandungannya protokol kekancan lan srawun ma'asma'ul khalqi sartane pura-pura mengenai makhluk. Wa kitabul usnadi lan kitab kandungannya babakan usnad atau diri wajatu. Wa kitabu adabi safari dan kitab kandungannya yang dalam kelompok-kelompok bepergian. Wa kitabul sima'i wal wujudi dan kitab kandungannya babakan simak ngurungake wal wujudi lan menemani. Kita beramri dan kita kandungannya perintah bil ma'ruf dan kebagusan. Warna hilangnya karena mencari saking kemungkaran. Kita ada bil ma'isyati. Iya. Kita ada bil ma'isyati dan kita kandungannya tokoh promone. Kulit muakhlaki membuat hilang tokoh promone kenabian. Itu salah yang pandang. Ya sinopsisnya kita baca jilid 2. Di dalam kitab Ihya jilid 2 mangke bagi dipun terangkan dan menimba berbagai kebiasaan kehidupan kita sehari-hari. Pertama, tadi terangkan masalah adabul akli. Tadi dipun terangkan toto kromone mangan. Di mana yang mungkin selama ini kita mangan menganggap sesuatu yang biasa kemauan, ini yang mangan yang penawar. Maka dimiliki nanti bagi dikontrolakan kalian Imam Ghazali babakan tokoh promone mangan
komposisi makanan, sehingga dengan demikian insya Allah pola makan kita itu jadi lebih tertib, jadi lebih tertata, sehingga kula dengan sedaya harapannya sakit selamat panganan itu buatnya jadi musibah. Karena kenapa? Penyakit ingkang dipun alami oleh manusia modern, salah satu penyebabnya adalah pola makan. Pola makan yang tidak teratur, pola makan tidak kenal komposisi, pola makan tidak ngerti kebutuhan, ya, akhirnya menyebabkan unsur atau anasir dalam tubuh ini bukan seimbang, maka potensi terjadinya penyakit itu jadi luar biasa. Insya Allah setelah mangke kula jenengan ngaji kene babakan contoh kelamane mangan, kita akan lebih berhati-hati lagi dan lebih tertib ya dalam mengkonsumsi sesuatu, sehingga kita akan menjadi korban dari apa yang kita konsumsi. Sehingga yang kita konsumsi nanti akan benar-benar akan menjadikan darah, daging, ya, dan tenaga yang mampu menghantarkan kita untuk beribadah dengan Gusti Allah. Nanti juga akan terang kita bu ada nikah. Yang kedua, nanti akan diterangkan dengan ada nikah. Foto namanya yang rapi. Ingkang pundi tradisi pernikahan sakniki ini sampun buatan karu-karuan, baik di sektor penghulu ya sampai nang dene sing rapi. Waduh, rapi dulu ya. Kula niki nek seni manten itu sering. Makanya alhamdulillah pas saat itu buatan rapi banyak seni manten. Karena kan mantan kalau seni itu gampang buatan sah. Gampang buatan sah. Apalagi untuk kecamatan Gambiran ini, biasanya pengawal Pak Pengulurnya rencana keluar yang ada, misalnya Pak Imam Muhayyab itu. Ini jabi mantannya kalau buatan ada saksinya kalau jarang sekali jadi, mesti bolak-balik. Karena apa? Unsur keabsahannya kalau standar wong ngaji itu lebih biasanya. Maka sering buatan sah. Bahkan di Apek Tawar tambah bulan itu, cerati, takir mantannya takir ketel, kau wes Insya Allah saat sampai kita memahami kita pun nikah, ada pun nikah ini jalannya lagi. Insya Allah mungkin mulai dari proses ta'aruf, proses memilih, proses dalam berumah tangga dalam pernikahan kita akan dipastikan oleh Imam Ghazali, sehingga pernikahan kita benar-benar pernikahan yang ikbal ini mesti yang Nabi ikbal Rasul. Juga nanti dilanjutkan dengan kitab Ahkamul Kasbi, akan diterangkan hukum-hukum yang begawi yang kita lakukan pekerjaan rasa ini sesuai kalian ajaran agama maupun modern, maka bahkan dibahas tuntas ini yang kedua itu. Juga nanti akan diterangkan kita halal wal haram. Operasi halal, operasi haram itu bagi diterangkan. Lalu kita ada bisubah wal muasyarah ma'asalah bil qalbi. Juga akan diterangkan begini bagaimana kita berkomunikasi, berkumpul, bergaul dengan berbagai kalangan. Di mana dalam pergaulan itu nanti harapannya kita bisa menghargai orang lain, sekaligus kita bukan jadi korban dari pergaulan itu. Juga akan dilihat dengan kita full auslah. Seandainya kita terus merasa gak kerasan urip kampung kok akeh, sanggune wis enek, pengen menyendiri, nanti ada sebuah aturan yang akan diterangkan mengenai babagan auslah. Memilih utawa apa ini. Terus makanya juga akan diterangkan kita ada bisafari, ya toto kromo dalam perjalanan. Juga kita bersimai wal wujud, simak itu istilahnya nyemak. Dalam pengajian konvensional tempo biyen, itu kayak ngaji hadis, makanya dulu biyen itu kertas itu larang, pulpen itu dianeh. Makanya tradisi ilmu waktu itu diturunkan dari guru ke murid dengan cara simakan, mendengarkan, jadi simak. Wal wujudi dan bersungguh-sungguh dalam proses belajar mengajar ini.
Lajeng diterangnya tenggine babakan kita apa nih? Kita beramri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Juga akan dibahas tenggine jilid kalimat ini tenggine kewajiban kita sebagai seorang Islam yang harus melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Siapapun kita. Yang penting ngaku Islam, ngaku umat Muhammad punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi munkar. Komposisinya seperti apa, tekniknya seperti apa, ini baru diperkenalkan kalian Imam Ghazali tenggine jilid kali itu. Nanti kita ada bil ma'isyati wa akhlaqil nubuwah. Nanti akan diterangkan ya begini perilaku dari para nabi-nabi terdahulu yang mungkin dan patut kita ikuti sampai saat ini. Itu sedikit tentang isinya kita kayak jilid kali. Baca wa amaru bil muhlikati. Adapun segala kali kita kan nerangake berapa perkara kang rusak itu baik tadi itu mengkamangku apa ya rukun muhlikat. Ala asyhadu kutubin ala sepuluh berapa kita besar si aja itu kalau tidak dari kita penerangake kan sergi itu kita penerangake pira-pira keajaibane adi jadi ajaib sebelumnya sesuatu yang membuat kita tercengang ya, dengan hati. Jadi kita riyadhatin nafsi dan kita penerangake babakan riyadhatin nafsi. Riyadhatin nafsi itu kira-kira kate adi. Kita bu apa di syahwat ini dan kita penerangake panca bayar syahwat loro. Syahwatil batni nyatane syahwatil watan wa syahwatil farji lan syahwatil kelamin. Kita bu afatil lisan lan kita penerangake bahaya lisan. Kita bu afatil ghadabi dan kita penerangake apa itu bahayane ghadab nesu pemarah. Wal hubbilan guna-guna wal hasadilan hasad iri. Kita bu dari dunia lan kita penerangake maitu ing dunya. Kita bu dari marilan kitab penerangake maitu ing bondo wal kufri lan mati. Kita bu jamil jahilan kita penerangake wadoe jamil jahil itu modo ing kumaluhur waria ilang pamer. Kita bu jamil cibari dan kita penerangake maitu ing sifat sombong wan ujubi lan ujub. Bahwa kita bu jamil gururi dan kita penerangake maitu ing gurur kebujuk. Jadi singgalane kitab juz 3 sing badhe bahas tentang babagan segala sesuatu yang bisa mencelakakan kita tentunya dengan akhirat. Istimewanya badhe diterangkan masalah rahasia hati. Keajaiban yang dimiliki oleh hati dan keistimewaan apa saja yang ada di dalam hati dan potensi apa saja yang bisa dilahirkan dari hati. Itu berarti dibuat bahas tuntas kalian Imam Ghazali. Belajar kita riyadhatin nafsi. Dalam jilid 3 mangke juga banyak diterangkan dengan riyadhatin nafsi. Bagaimana kita mendidik hati kita, ya, mengendalikan nafsu kita sehingga kita tidak termasuk dengan kelompok yang selalu ya, menuruti keinginan saking hawa nafsu itu. Coba kita apa syahwataini syahwatul badni wa syahwatul farji. Lajeng dalam kitab Ihya jilid 3 juga badhe diterangkan tenggene bahayane ya syahwat luru. Syahwate weteng karo syahwat wisare weteng. Berarti napa? Kerusakan dunia sing paling gede itu salah satu penyebabnya adalah syahwat weteng lan wisare weteng yang tidak terkendali. Ketika itu menimpa tenggene masyarakat biasa, ya, jenenge ngono kuwi perselingkuhan. Nek menimpa tenggene apa sing dhuwur itu jenenge wis dadi skandal. Nah, makanya terjadinya korupsi tak triliunan. Dia juga dalam rangka memenuhi sahabat weteng kali ini sare weteng ini. Ya.
direwangi buara takar luar Jawa, luar Indonesia. Dia pengen memenuhi syahwatnya bahkan kali isore. Ketika itu tidak terkendali, efeknya luar biasa. Makanya naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Insya Allah sekitar 1 bulan kemarin, bulan itu asal berita itu lulu, itu ngeden. Ngeden ini apa? Enten bocah masih usia belasan, ya. Podo-podo belasannya di SMP. Itu gegernya kampung sebenarnya mau makan. Ya. Terus dilaporin mana kali dia? Gak ada anak-anak kasih SMA, situ gak ada SMP anak-anak pulang yang mana. Di dua kasih isinya apa? Senas pomper kali buku isinya kondom. Pun luar biasa. Bahkan kapan ada itu ngenten lari bola itu berangkat kurang nggak tahu. Bocah itu pendiam. Betul nanti bulan. Kering-kering. Bapak ibunya dibikin shock ketika datang rombongan loh mobil APB mengenai isinya kami semua HRT ya kali Pak D Pak D jadi seluruh aneh harus bertanggung jawab karena ya bocah wedo itu wis meten 7 bulan langsung kejar bapak emak ini luar biasa ini ya. Maka dari itu insya Allah sampai saya ngaji ya nyampe dumugi jilid telu ketika sampun ya sampai dengan babakan afatus syahwata ini ketika sudah dikupas diterangkan tentang bahayanya ya syahwat watan kali syahwat ini sore watan itu kita akan tahu sebab dan solusinya. Ini menangnya kita pihak semua tanggung bab kita pihak itu selalu dikupas pengistilahan ya penyebab, penanggulangan, dan cara paten ya, untuk aman dari hal-hal yang bisa menjerat kita melanjutkan kita. Makanya juga akan dibahas dengan kitab apa tulisan diterangnya begini bahayanya yang timbul dari lisan. Terus juga akan diterangkan kitab apa itu ya, bahayanya pemarah. Bahayanya hijdi. Nah, hijdi itu artinya gampang munak-munak. Munak-munak ini apa ini? Apa maksudnya? Hijdi, munak-munak itu apa? Batin. Munak-munak ini suatu ungkapan sehingga kesampaian yang besar. Ya sudah jadi munak-munak. Kalian lewat pakai dalam motor, apa yang itu tak balik, ya rata ya perlu tuku-tuku dengan ya. Apa yang ngelam kayak abot banget akhirnya ngatu. Artinya begini, ada ini, kredit. Ini jadi yang mana-mana duit. Jadi apa yang itu nggak kebetulan lesan, berhenti neng hati jadi mana-mana. Terus kenapa masalah hasad? Ya, bahayanya cek yang ada cuma hasad. Macam kita budak dunia, kita budak mal pohni, kita budak dunia waria. Ini buku apa mungkin bagi diterangnya dengan ya jilid 3. Jadi yang keempat, wa amarul munjiyada lapun tali seberapa dikitabkan merangat yang pura-pura berkolakan dalam matake. Itu faisal itu pokoknya apa yang rukun munjiyad. Allah asyarat itu diberikan sebelum 20 kita. Kita taubat yaitu kitab kalangan taubat. Wa kitab sabri dan kitab kalangan babakan sabar. Masuk dalam syukur. Wa kitab khaufi dan kita akan meraih masalah khauf itu wedi ya kalau jahilan marah-marah wa kitabul fakul dan kita akan meraih babakan fakir masjid dan syukur wa kitabul tauhid dan kita akan meraih tauhid wa tawakkul dan pasrah wa kitabul mahabbati dan kita akan meraih babakan mahabbah wa syauqi dan berontak wa kumsilan arif Mahitulah itu, bagi kita pun niatilan kita pada akhirnya, wasidikilan jujur, ikhlas, bagi kita pun muraqabatan kita akan merakake, DB, marang Gusti Allah, muhasabati, dan kita akan merakake, babakan muhasabah, introspeksi, bagi kita pun tafakulan kita akan merakake, babakan tafakul, bagi kita pun dikiril mauti, dan kita akan merakake, iling mati.
Itu di sini kitab Ihya jilid 3. Lajeng wa amaru bul adati. Karena namun dia seberapa di kitab anerangake pengadatan. Itu buat guru maka nuturake sampai insun bihi ing dalem. Rubul adat asrarul muamalati. Ing pira-pira rahasiane muamalah al-jariyati kang lumaku bena khalqi ing dalam antara manusia. Wa ahwaraha lan pira-pira lan jiru-jirune lan jiru-jirune asrarul muamalat wa dabaiki sunaniha. Ya dulu mau bagi ya wa dabaiki sunaniha lan jiru-jirune pira-pira lembut-lembute sunai asrarul muamalat wa khafayal waraqi lan pura-pura barang kang samar ing dalam babakan wirai bimajaliha wirai ini ngerso bimajaliha ing dalam berlumakune asrarul muamalat. Jadi kita bisa jilid siji mungkin ya terusan ini bu ya dengan rubul adat dengan rubul adat dengan jilid kali ini ya. Buku ibadah apa ini? Ya. Oh, mencolot di dalam aja. Oh, alhamdulillah. Wa amaru bu'ul ibadati. Anapun utawi setelah pati kita panerangake hampir ibadah itu fakuro mengalutake sampai isun bihi ing dalem. Bu'ul ibadat min khafaya adab ya. Saking pira-pira barang samare pira-pira tata kramane ibadah. Wadaba iki sunaniha lan lembut-lembute sunai ibadah wa asrari mana ma'aniha lan pira-pira rahasiane maknane ibadah. Maknane ibadat ma ibarat yang turu kang kasar sepala alimu wong kang duweni ilmu al amil kang nglakoni ilmu ilaihi maring ma yaturu niku bala yakunu balik ora ana iku min ulama ila akhirati setengah saking ulama akhirat sapa manuang la yatulu kang ora ningali sapa man alai ing atase ma yatulu waksaru dari kan tawi akeh mengkono ma yutaru alimul amil ilai itu mimma setengah saya ibarat bilakan tin agrake apa ma firman fujiyati ing dalam firman fujiyati ing dalam bagiane pira-pira ilmu fikih. Niki perhatiannya di mereka tenggene kita pengen jilid siji dengan babakan rahasia ibadah. Ya. Rahasia ibadah itu makai berarti dikonterangakan di mereka tenggene khofaya adab ya. Sesuatu yang lembut, sesuatu yang sangat halus ya, yang ada dan harus terpenuhi di dalam tata cara kita melakukan ibadah. Yang mungkin selama ini pulang jenengan ibadah, niku hanya fokus terjadi waktu, tata cara, sah buatan sah itu mawon. Tapi tenggine Ghazali tenggine Ihya ini nanti akan dipunterangkan tenggine khofaya adabnya. Ya. Sesuatu yang sangat lembut, sangat samar. Ya. Yang ada di balik rahasia tata krama yang harus terpenuhi dan itu yang selama ini terlupakan. Juga akan diterangkan dakwa iki sunania. Dakwa iki sunania. Ada yang artinya berngapalnya sunai wudu iki, sunai sholat iki. Ya. Tapi versi Ghazali bukan hanya itu, juga akan diterangkan tenggine dakwa iki. Sesuatu yang lebih detail, lebih lembut yang terlupakan. Jadi gak hanya cukup bagian sah buatan sah, ya, sunnah utawi pembunuh itu banyak.
tapi dibahas sampai lumpuh. Itu asing kula omongnya bahwa dengan ihya akan membuat kita cerdas dan membuat kita jadi sadar bahwa apa yang selama ini kita lakukan itu jauh sekali dari apa yang diamanatkan oleh Allah lewat Rasulullah. Dan itu semua merupakan intisari dari isi ayat dan hadis serta pendapat para sahabat sing karo Imam Ghazali diperluas dekat dan hanya bisa dijangkau oleh akal-akal sing cerdas sekelas Imam Ghazali. Dan kelas kalau jenengan gak gaduh, ngoten. Makanya kalau gak gaduh, kopi pas mawon dengan ihya niki mawon. Bisa nglakoni niku alhamdulillah krungu tok niku pun luar biasa. Karena napa? Akeh sing gak krungu tinimbang sing krungu. Akeh sing gak ngerti tinimbang sing ngerti. Ya tengene rahasia-rahasia niku. Ya. Mungkin yang jenengan selama ini ngaji kalau Gus Mana diwacane takrib kudu terangne syarat rukune salat, syarat rukune wudu. Ngoten niku tok ya. Imam Ghazali masuk jauh lebih dalam. Di balik syarat rukun sunnah itu dikupas tuntas sampai detail sehingga saking detailnya kagak ada paham. Ya, makanya saya paham luar biasa nih kemarin. Ya. Itu, insya Allah cerdas nih kemarin. Terus wa asrari ma'aniha. Ya ini disengaja. Juga nanti akan diterangkan tenggene tata cara ibadah kita. Karena maksudnya akan dikenalkan. Ya. Asrari ma'aniha, rahasia dibalik penamaan ibadah kita ini. Rukuk nyapa iki jenenge rukuk nyapa rukuk kok kudu ngene iki. Nyapa rukuk tasbih ngene kok ngene, nek sujud kok ngene. Ya, dan lain sebagainya itu nanti terangi ya. Lajeng juga akan diterangkan tenggene yang semua itu ya rupanya apa? Rahasia dibalik adab tata krama ning ibadah. Hal-hal yang sangat lembut yang ada di balik kesunahan ibadah. Juga rahasia di balik makna-makna dari bacaan-bacaan dan istilah-istilah ibadah kita. Hal tersebut merupakan sesuatu ya, sesuatu yang yuqtaru alimul amilu ilaihi bala yakun min al-akhram ma la yatlu alaihi. Yang semua niku sebetulnya merupakan keharusan yang harus dimiliki oleh seorang yang berilmu untuk mengamalkannya. Niku sing dimaksud bahwa kebanyakan yang sak menika niku hanya berhenti tenggene kulite ilmu, boten mampu menjangkau tenggene intisarine ilmu. Termasuk hanya menjangkau tenggene kulite ibadah, betul sangat menjangkau tenggene inti sarana ibadah yang meliputi tenggene rahasia-rahasia ya, yang ada di balik ibadah kita, baik dalam bacaan kita, ya, gerakan kita, istilah-istilah yang kita pakai dalam ibadah itu kuwabe sebetulnya merupakan sesuatu yang harus ya, dimiliki, dipahami dan diamalkan oleh setiap orang. Ya. Yang mana ketika orang sudah melewatkan itu, sibuk dengan ilmu-ilmu yang lain, maka negara digelari negara gimana kah? Bala yakunu min ulamil akhirati ma la yaqtali'u alaih. Tidak akan termasuk kelompok ulama akhirat, orang yang tidak mau mengkaji, memahami dan mengamalkan itu semua. Makanya Quran ini gue cek mentok gini tajwid. Quran ini gue cek mentok tenggene terus. Sholatnya tasik mentok tenggene sah mboten sah. Zakatnya tasik mentok tenggene waktu dan jumlah. Maka berarti dia belum menjangkau tenggene intisari dari ilmu-ilmu peribadahan kita. Lek ngono jauh sekali harapan kita untuk sampai kita kepada akhirat. Karena apa? Ilmu kita belum sekelas, belum masuk kategori ilmu kelas akhirat. Berarti kelas dulu Ya. itu ya kurdo Ya. kayak nanti. Wis ngono dipikir dhewe. Tapi kok usah khawatir. Wa aksaru dzalika
mimma uhmila fi fanil fiqhiyat. Sebenarnya rahasia ibadah, rahasia dibalik ya, kesunahan ibadah kita sebetulnya itu merupakan bagian dari ilmu fikih. Cuman fikih yang berkembang saat ini bukan fikih yang mengarah ke situ, tapi fikih yang mengarah kepada ya, legal formal ibadah kula jenengan sedaya. Wudu anggere wis raut, anggere wis cuci tangan, cuci sebagian sirah, lalu sikil sah tinggi sholat oleh. Gak pernah kita tahu kenapa harus cuci muka, kenapa harus disunahne pengen-pengen, kenapa disunahne kudu maca doa Allahumma bayyid wajhi, kenapa harus air itu harus ya minimal 2 kolah. Kenapa ada istilah masku, ada istilah wasmu. Waben itu dibahas kita. Sebetulnya itu bagian dari ilmu fikih, tapi kebanyakan ilmu fikih itu melewatkan itu semua. Dan hanya orang-orang yang masuk ke kelompok tasawuf lah, kajian-kajian tasawuf, orang yang menginginkan kejernihan jiwa, ingin padang jalan yang akan ditapaki sukses di akhirat. Itu golongannya wong tasawuf niku. Wong tasawuf niku mboten pati ngurusi salah itu. Wong. Karena apa? Salah itu niku pun mboten terbilang banyak. Kudu mboten mah. Oleh Imam Ghazali kita semua akan diajak ditarik pola pikir kita untuk masuk ke dimensi ini sehingga kita menjadi seutuhnya jadi manusia sing insyaallah selamat dunia selamat Akhirat. Ikut genderone Imam Ghazali gandolan sarunge Mbak Tawi. sarunge Gus Manan rong kuwati gandolan sarungan gandolan sarunge sarungan gandolan sarunge Mbak Tawi niku insyaallah tekan dene. Kenapa? Mbah Tawi niku muridé Yai Jazuli. Kenal Yai Jazuli? Tepung. Baget paling enggak Yai Jazuli niku abahe Gusmi. Lah Gusmi kaya ngono abahe kaya napa pengen jenenge. Dijamin selamat ya. Lah ora selamat lah baru lek Pak Tawi gak ngakoni kon sapa? Lah baru Gus Manan digawa. Kula ngaji teng kene iki lho. Ngoten ya. Insyaallah. Sing jelas yang penting ngene ku awak. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk istiqomah. Amin. Paham seperti saya katakan dengan kemauan. Enten salah ngomong, salah lek nanti nggih, nuwun ngapunten ingkang kathah. Keranten nggih gaya kula ngomong nggih ngeten iki. Gaya ngaji kula nggih ngaji ulangane mbate ngaji ngeten iki cara ngajine kelas Kang Supri kula mboten ngerti carane piye, sebenarnya carane kula ngeten iki. Nek pengen takon nggih takon mawon, nek pengen takon ya alhamdulillah. Kang repoti. Ada setangkat mboten niku? Boten. Wis paham kan? Paham. Lewat. Iku salah yang pandangin. Terus niki makane angan-angane ngaten ya. Muga-muga iso luar kepala. Wis 2 pertemuan. Niku tasih teko sak monten iki. Ya padahal isine kitab jenenge ane petang bene iki. Makane dengar kata. Kan muga-muga ora kata mati fisik lho. Berarti mati status sebagai santri ya. Ada kalau disalahnya malaikat, lah kula dereng kata mau malaikat ngajine ngoten niku salah nggih mboten napa-napa kula dereng dikibab mriku malaikat ngoten. Apa enak mah. Sing katam sapa sing masih katam Gus Manan ya Gus Manan ono sing ngerti. Sahid. Al-Fatihah. Alhamdulillah.